Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat wa bi dzikrihi wa dzikri awliyaihi tatanazzalur rahmat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina puji syukur kita limpahkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur atas segala nikmat karunia, taufik, hidayah beserta inayahnya kita sampai saat ini masih terus diberikan berbagai macam kenikmatan yang tiada terhingga, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, terutama nikmat yang paling besar ialah nikmat iman wal Islam. Salawat beriring salam semoga selalu dilimpah curahkan kepada Muhammad Nabi kita Muhammad ya, sama-sama kita muliakan para habaib, alim ulama, guru-guru ngaji, para muhibbin semuanya yang mudah-mudahan dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjut pada pelajaran berikutnya ialah surat yang ke-48, ialah surah Al-Fath. Surah Al-Fath Madaniyatun, diturunkan setelah Nabi hijrah. Jumlah ayatnya 29 ayat. Kenapa disebut surah Al-Fath? Karena pada ayat pertama ada kalimat yang mencakup dengan foto. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka shiratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'azizah. Para ahli mufassirin beliau menafsirkan bahwa surah ini, pendapat mufassirin, surah Al-Fath ini turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahun 6 daripada Hijriah. Rasul hijrah ke Madinah 6 tahun kemudian turunlah surah Al-Fath. Inna fatahna laka fathan mubina. Nah, 6 tahun di Madinah, tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rasul rindu, ingin sekali jumpa kampung halaman, ingin sekali Rasul ke Mekah. Kayak kita kan rindu ya ke Mekah, ongkosnya doangan, ada ongkosnya juga tangkap-tangkapin. Duh, Masya Allah, mudah-mudahan selamat kabeh. Bisa apa aja yang penting selamat kabeh. Makanya nanti travelnya diganti namanya, travel aman sentosa, supaya aman terus. Alhamdulillah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berangkat pada tahun 6 Hijriah ini ke Mekah beserta 1.400 sahabat. 1.400 travel Rasulullah kalau bahasa sekarang. Ngapain Rasul ke sana? Berencana melaksanakan umroh. Jalan kaki. Yang naik onta ada. Jadi sahabat jumlahnya 1.400,
ontanya 770. Berapa 770? Bukan 777, nanti James Bond nantinya. 770. Begitu sampai Rasulullah beserta para sahabat di satu daerah yang bernama Hudaybiyah, kira-kira 40 km dari Mekah, Rasulullah mengutus Utsman bin Affan agar memberi kabar kepada penduduk Mekah bahwa Rasul beserta para sahabat mau umroh, bukan mau perang. Mau apa? Bukan mau perang. Utsman bin Affan pun berangkat menuju Mekah. Begitu nyampe Mekah, Utsman bilang, Rasulullah mau ke sini. Udah di tanah Hudaybiyah, mau umroh, bukan mau perang. Ternyata Utsman bin Affan ditangkap, agak bisa balik. Bahkan ada kabar Utsman bin Affan dibunuh. Sampailah berita ini kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan serta-merta Rasul merangsek niat mau memerangi orang Mekah. Mendengar Rasul merangsek, Utsman akhirnya dibebaskan. Udah, tuh datang katanya. Utsman dibebaskan dan terjadilah perjanjian di situ, namanya perjanjian Hudaybiyah. Rasul diperbolehkan umroh, cuman bukan tahun karang. Kapan? Tahun depan. Otomatis Rasul melakukan tahallul di situ, balik lagi ke Madinah. Di sana ada sumur yang kering kerontang, diludahi Rasul. Sumur sekarang subur alhamdulillah, cuman dicor sama Wahabi, nggak diurus. Kalau kita umroh sama orang yang tahu sejarah di situ, dikasih tahu, no sumurnya nggak diurus. Sumur yang pernah diludahi oleh Rasulullah SAW di Hudaybiyah. Rasul pun sedih, pulang lagi ke Madinah. Di Madinah inilah turun ayat Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqiman wa yansuruka Allahu nasran 'aziza. Begitu ayat ini turun, Rasul berpidato, sungguh telah diturunkan kepadaku surat ayat yang ayat ini lebih aku cintai ketimbang dunia dan isi-isinya. Yang surat ini lebih aku cintai dibanding dunia dan isi-isinya. Surah apa? Al-Fatihah. Ini dibaca awal Ramadan, ba'da maghrib. Dari surah Al-Fatihah ayat 1 sampai 3 tadi ada 5 anugerah Allah yang diberikan kepada Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, inna fatahna laka fatham mubina. Janji Allah satu saat Rasulullah bakal nembus Mekah. Mekah akan tunduk, Mekah akan takluk, Mekah akan putuh terbuka. Terjadi nanti 8 Hijriah. Ketika Rasul menaklukkan kota Mekah, udah janji Rasul, maka Rasul senang. Nah, yang satu tuh, inna fatahna laka fatham mubina. Anugerah Allah yang Allah berikan kepada Rasul nomor 2, liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma dijauhkan daripada segala dosa. Dosa yang berasa, tidak berasa, yang sengaja, yang tidak sengaja. Ini anugerah. Wa yutimma ni'matahu 'alaika. Anugerah Allah yang diberikan kepada Rasul nomor 3 ialah
Rasulullah memberi kesempurnaan nikmat. Nikmat itu banyak tapi belum tentu sempurna. Contoh, sehat nikmat tidak? Belum sempurna kalau dipakai gapleh. Sempurna nikmat sehat dipakai ngaji kayak lurah nih, alhamdulillah nikmat sehat tuh. Punya duit nikmat gak? Nikmat dipakai ke janda nyawer, wah alhamdulillah. Atau nyawer pegawai kontrakan. Nomor berapa sekarang? Mendapat kesempurnaan nikmat Rasulullah, bahkan sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini saking mensyukuri nikmat daripada Allah, sholatnya sampai bengkak, hatta tawar romat bodamah. Dua makan lorone Kangjeng Rasul pada bengkak-bengkak. Ada enggak? Gara-gara lamanya berdiri sholat. Sampai Aisyah juga protes. Ya Rasulullah, dosa yang dulu yang akan datang diampuni oleh Allah. Kenapa sholat sampai bengkak? Jawab Rasul, afala aqulu abdan syakuro. Aku ingin jadi hamba yang banyak bersyukur. Jarang kita sholat sampai bengkak. Ada juga gara-gara samburan. Banyak makan toge apa entah itu. Jadi yang pertama, Rasulullah dijanjikan oleh Allah bakal membuka kota Mekah. Yang kedua, Rasulullah dijauhkan daripada dosa. Yang ketiga, Rasulullah mendapatkan kesempurnaan nikmat. Yang keempat, wa yahdiyaka siratal, selalu mendapat petunjuk ke jalan yang lurus. Anugerah Allah nomor 5, wa yansurukallahu nasran azizah, akan mendapatkan nasrun minallah wa fathun qarib, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali petunjuk-petunjuk, arahan-arahan yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Dilihat ayat 14. Walillahi mulkus samawati wal ardh yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wa kana Allahu ghafurur rahima. Bagi Allah kerajaan langit bumi, Allah memberi ampun kepada orang yang dikehendaki, Allah menyiksa kepada orang yang dikehendaki. Allah maha lautan hampura, Allah maha welas asih. Allah memberi ampun kepada orang yang dikehendaki, Allah menyiksa kepada orang yang dikehendaki. Ulama membuat beberapa alamat ciri orang-orang yang akan mendapat ampunan Allah. Juga ulama memberi ciri-ciri orang-orang yang akan dapat siksa Allah. Ada 5 ciri orang-orang yang akan mendapatkan ampunan Allah. 1, ayyudawimat taubah, orang yang akan mendapat ampunan Allah, dia langgeng bertobat. Berapa kali? Sehari malam. Rasulullah itu 70 kali dalam satu hadis. Inilah atubu ilallah bil yaum sab'ina marrah. Sesungguhnya aku tobat kepada Allah seharian itu 70 kali. Itu Rasulullah yang kagak punya dosa. Kita mah cuma 3 kali astagfirullahaladzim. Tadi juga cuma 12 kali. Itu Rasulullah. Berapa kali? 70 kali. Kita yang kagak dijamin surga, bagusnya 7.000 itu. Bila mana seorang hamba sedih dengan dosa yang lalu, maka hamba-hamba tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang, kata Imam Ghazali, ingat dosa lalu dia sedih, sedihnya itu menghapus dosa-dosa yang pernah ia lakukan.
Di zaman Bani Israel ada preman insaf, ibadahnya rajin, tobat tiap hari, rajin, tapi enggak diampuni oleh Allah. Sampai hatinya masih keras. Akhirnya lapor ke Nabi di Bani Israel tersebut, bilangin, ya Nabi Allah, aku ini udah tobat preman insaf, kenapa kelihatannya aku kagak diampuni oleh Allah? Maka Nabi ini lapor kepada Allah. Kata Allah apa? Bilangin, walaupun dia 70.000 tahun tobat, kalau bakal aku ampuni. Kenapa? Karena dia ingat dosa, ingat maksiat, tapi seneng. Woi, dulu kaulah mabuk sampai joget-joget. Hahaha. Jadi ingat dosanya, bukan sedih, tapi seneng. Tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu. Ingat dosanya, dia sedih, maka akan dapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri yang kedua orang yang akan dapat ampunan Allah, ayyuhallito bisolihin, rajin campur gaul dengan orang soleh, dengan orang-orang yang ahli ngaji, ahli ibadah. Ciri nih, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Yang ketiga, ayyak balalit to'at, selalu mulus dalam urusan ibadah. Pokoknya urusan taat kepada Allah seolah-olah bagi dia enggak ada halangan. Padahal meriang. Ngomong sama bini, gua kagak ngaji, bilangin. Temennya ngobel, bos tadi enggak meriang. Aku jemput ya bosnya, meriang. Gak bisa aku jemput, tetap dijemput. Berarti itu alamat bos. Alamat apa? Oh, diampuni oleh Allah. Padahal janji aku nggak mau ngaji, tetap aja dijemput paksa. Sebaliknya, nah ini kita kalau digampangin berbuat taat, waduh, masya Allah. Yang keberapa karanya? Yang keempat, ayat haba farhad dunya fi qalbi, hilang kebahagiaan dari dunia di dalam hatinya. Dia dagang untung 1 juta, 3 juta, biasa-biasa saja. Untung cepet 200, biasa-biasa saja. Untung 1 miliar sekalipun tetap biasa-biasa saja. Seolah-olah biasa aja lah, ya. Tidak terlalu sampai euforia, tidak. Kemudian yang kelima, ayyathiqu billah fir rizq, dia percaya, yakin dengan jaminan Allah daripada rizki, sehingga dia gawe cukup 8 jam aja, tidak mau lembur. Karena percuma lembur juga udah 40 tahun, gak mungkin kaya lagi katanya. Nyen ngaji baik, alhamdulillah. Itu cirinya 5. Ciri orang yang akan mendapat siksa Allah 5. Pertama, ayyusawi taubah, menunda-nunda tobat. Bah, gak ngaji, lu aja yang mudahan. Gua masih muda, nanti kalau udah 65 lah. Menunda-nunda tobat. Yang kedua, ayyukhalito bil asrar, bergabung dengan orang-orang jahat. Man sahibal akhyar ja'alahu minal akhyar wa in kana minal asrar. Siapa orang yang bergabung dengan orang baik, dia termasuk golongan orang baik walaupun tadinya preman. Wa man sahibal asrar ja'alahu Allahu minal asrar wa in kana minal akhyar. Sebaliknya, siapa orang yang bergabung dengan orang jahat, Allah jadikan golongan penjahat walaupun dia dari orang yang baik. Habis ngaji, ada urgen tunggal, ikut joget di situ. Ada yang ikut, masya Allah. Sebaliknya, si bos habis nyawer nih, ada pengajian, nyimpang, masya Allah, husnul khotimah. Alhamdulillah. Hati-hati itu. Makanya ada preman husnul khotimah, ada preman husnul khotimah. Ini preman naik mobil, udah denger kan? Masa belum? Kayaknya udah nih. Udah kali ya. Ada preman, preman husnul khotimah. Preman kan kalau nyetel kaset dulu ya, itu goyang dompet macam-macam. Satu kali dia naik mobil
naiknya bukan goyang dompet. Wah, gua bosan goyang dompet dulu, kali-kali lah selawatan. Akhirnya dia selawatan. Ya Rasulullah, kecepatan 180. Dia Innova Ventura luas. 100. Oh, oleng. Jeger. Preman pingsan. Orang-orang berjibun. Liatin. Wih. Tahu dari mana ente? Ya Rasulullah. Iya. Yang menyaksikan 4 orang lebih. Dikabul gak sama Allah? Qabul antum syuhada Allah di dunia. Kalian saksi-saksi Allah di dunia. Gara-gara disaksikan orang 40. Wah, kiai. Kenapa? Ya Rasul. Masih hidup kasetnya. Hati-hati itu. Sebaliknya kiai dianggap preman. Kiai pulang ceramah. Biasanya kan selawatan. Kali-kali dia jaipongan. Wah, ini terjaipongan tuh. Palurah anu kasih. Bapak naik mobil 180 km. Muter jeber. Kiai pingsan. Karat. Penjibun orang nonton. Kata orang mana Pak? Preman ini. Benar preman? Pak Lurah anu kasih. Nauzubillah ini. Nah ini satu, nunda-nunda tobat. Yang kedua, ciri orang yang disiksa oleh Allah itu orang yang suka bergaul dengan orang jahat. Yang ketiga, ayak salah di taat. Dia itu malas akan taat. Malas akan taat. Kemudian yang keempat, ayakunu farhuhu bid dunya. Kesenangannya itu keuntungan dunia. Urusan berbuat baik selalu gagal. Jangan lupa aku jemput ya kalau mau ngaji. Begitu mau ngaji dijemput, aduh sorry nggak bisa, ngebesan. Ada aja halangannya. Sebaliknya kalau orang yang mau dapat ampunan Allah, walaupun mau maksiat ada aja halangannya. Hari Minggu ke GBK ada Lady Gaga, siap? Oh berangkat hari Minggu Lady Gaga. Jalan tol banyak napaku, agak jadi sakit ya itu. Namanya apa? Skenario Allah itu. Lu kagak boleh ke sana sebenarnya mah. Alhamdulillah. Pernah begitu? Kita bisa menilai diri sendiri. Kita teh calon disiksa apa calon diampuni nih? Bisa menilai sendiri. Mau maksiat kok kagak jadi. Ini saya enggak mau maksiat kok datang lagi. Nauzubillah min. Yang kelima, ciri orang yang mau disiksa oleh Allah, ayyastagila birrizik wa yunsir razik. Jadi dia sibuk dengan urusan rezeki, lupa dengan zat yang memberi rezeki. Gawe ngaji ente, sholat gawe terus. Nah ini ciri saja ya. Ini tidak jadikan acuan untuk husnul khotimah, karena kadang-kadang orang paling cakep kan ada di ujungnya. Mudah-mudahan kita mah husnul khotimah kabeh. Amin ya rabbal alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih menyampaikan kabar ilmu. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan beliau bisa menjadikan pelajaran bagi kita semua, dan kita bisa menjalankan apa yang kita jalankan sesuai dengan yang bisa kita berikan kepada Allah. Jamaah yang terhormat beserta guru yang